Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kembali Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan tentang akidah kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad yang berbicara tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Mudah-mudahan pelajaran yang kita ambil dari kitab ini bisa menguatkan keimanan kita, langkah kaki kita menuju Allah Subhanahu wa taala dengan berada di atas jalan agamanya yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan mengamalkan syariat sesuai dengan apa yang dipahami dan diamalkan pula oleh generasi awal dari umat ini. Salawat dan salam tak lupa dan tak bosan kita ucapkan untuk kekasih kita, junjungan kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya pada hari tidak lagi berguna harta dan kekayaan, tidak lagi kita bisa banggakan jabatan dan kedudukan, dan tidak lagi bisa kita sombongkan anak dan keturunan kita, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keimanan tanpa kesyirikan, yang penuh dengan keyakinan tanpa keraguan. Ikhwatal kiram rahimakumullah, pagi ini kita melanjutkan tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, di mana kita sudah menyebutkan yang pertama adalah tentang khurujud dajjal, di mana dajjal akan keluar di akhir zaman sebagai tanda besar daripada hari kiamat. Yang kedua, nuzul Isa ibni Maryam, turunnya Isa ibnu Maryam, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam dua kitab Al-Quran dan Sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan yang ketiga adalah keluarnya Ya'jud dan Ma'jud, ya, keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Nah, pagi ini kita mengambil tanda di antara tanda hari kiamat. Yang keempat adalah khurujud dabbah, akan keluarnya binatang melata. Ad-dabah secara bahasa lughatan kullu ma dabba al-ard, setiap yang berada yang melata di muka bumi. Wal muradu biha, adapun maksud daripada khurujud dabah di sini adalah huna ad-dabbatu allati yukhrijuhu Allahu qurba yaumil qiyamah, yaitu binatang-binatang yang memang Allah keluarkan, Allah munculkan di hari kiamat atau sebelum tanda dekatnya hari kiamat. Bukan binatang biasa yang ada hari ini, tapi ada ad-dabah yang Allah keluarkan qurb yaum qiyamis sa'ah,
menjelang datangnya hari kiamat, ya. Wa khurujuha, dan keluarnya binatang-binatang melata ini thabitun bil kitabi was sunnah, bil Qur'ani was sunnah, ya. Berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi ini tanda yang keempat. Di samping tanda-tanda yang ketiga tadi adalah keluarnya Dajjal, turunnya Isa, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, ya. Kemudian yang keempat ini adalah adanya binatang-binatang melata yang Allah keluarkan menjelang dekatnya hari kiamat itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Naml ayat 82, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabatan. Ini kami keluarkan dabatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Yang berbicara kepada mereka bahwa manusia ini, ya, banyak yang tidak yakin dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengeluarkannya di akhir zaman, di saat menjelang datangnya hari kiamat. Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis yang mengatakan innaha lan taqum as-sa'ah, di mana tidak akan terjadi hari kiamat, ya, as-sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta tarau qablaha 10 ayatin, sampai kalian melihat 10 tanda besar, 10 tanda-tanda hari kiamat. Wa dzakara minha ad-dabah, dan di antara 10 itu adalah hadis yang menyebutkan tentang keluarnya binatang melata, ya. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Nabi menyebutkan dalam satu hadis itu 10 tidak akan terjadi hari kiamat melainkan sampai kalian melihat 10 tanda, ya, tanda hari kiamat. Di antaranya khurujud dabah, ya. Maka inilah sebagai dalil yang menjadi sandaran akan adanya binatang melata yang akan keluar mendekat datangnya hari kiamat. Walaysa fil Qur'ani was sunnati sahihah ma yadullu ala makanin khuruj hadhihi dabah. Namun dalil-dalil yang menyebutkan dari Al-Qur'an dan Sunnah tidak ada yang menjelaskan di mana munculnya, ya, di Indonesia kah, atau di Arab Saudi kah, di Amerika kan? Tidak disebutkan secara detail, ya, di mana munculnya dabah itu, binatang melata itu, dan bagaimana sifat-sifatnya juga tidak disebutkan secara detail oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya. Wa innama waradat fi dzalika ahadits fi sihhatiha nazar. Nah, ini memang ada hadis-hadis yang di dalam kebenarannya ya fihi nazar. Kalaupun ada hadis-hadis yang menjelaskan, tapi di dalam riwayat itu fihi nazarnya. Wa zahirul Qur'an an innaha dabah, ya, secara zahir Al-Qur'anul Karim menjelaskan bahwa dia sesungguhnya binatang melata, dabah tunzirun nas biqurbil azab wal halaki wallahu ta'ala alam. Fungsinya apa binatang itu? Allah hadirkan di akhir zaman menjelang waktu dekatnya kiamat, memberikan peringatan kepada manusia, ya, dengan dekatnya azab dan kebinasaan, kehancuran. Jadi jelas di antara tanda hari kiamat munculnya nanti adaba di akhir zaman, tujuannya satu, memberikan peringatan kepada manusia tentang azab Allah dan kebinasaan bagi orang yang tidak taat dan patuh serta beriman kepadanya, ya. Ini tanda yang keempat. Adapun tanda yang kelima di antara tanda yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, tulu'us syams min maghribiha, akan terbitnya matahari di tempat terbenamnya. Di mana terbenam? Di ufuk barat. Sekarang terbit matahari di ufuk timur. Pada saat datangnya hari kiamat,
maka muncul matahari bukan dari arah timur, tapi dia akan muncul dari arah terbenamnya matahari selama ini. Ya. Tulu'u syamsi min maghribiha thabitun bi kitabi was sunnah. Munculnya matahari, terbitnya matahari di ufuk barat itu bukan hanya sekedar berita, tapi dibenarkan oleh Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam surat Al-An'am ayat 158 Allah tabaraka wa taala menyebutkan, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Ya, di sini disebutkan yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, hari di mana datang tanda-tanda Rabbmu, la yanfa'u nafsan imanuha wa lam takun amanat min qabl. Jadi kalau hari itu orang beriman, ya, di hari itu orang beriman, tidak ada manfaatnya sedikit pun iman itu jika sebelumnya tidak beriman. Tapi orang beriman yang sebelum hari itu sangat bermanfaat jika sebelumnya sudah beriman. Au kasabat fi imaniha khairah. Wal muradu bidzalika, maksud daripada ayat ini adalah tulu'u syamsi min maghribiha, di mana saat terbenamnya, terbitnya matahari di ufuk barat, semuanya orang beriman. Semua orang yakin dengan hari kiamat. Semua orang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah bermanfaat baginya iman di hari itu? Tidak. Tidak ada manfaatnya. Sudah terlambat waktunya orang beriman. Sudah Allah berikan waktu panjang. Sudah Allah berikan waktu yang sangat panjang dari usia dia untuk beriman kepada Allah. Sudah banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Ya Allah tegakkan bumi, Allah tegakkan langit tanpa tiang, Allah hamparkan bumi yang begitu luas, dan Allah tinggikan bukit dan gunung sebagai pasak. Air lautan, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan ternak, kehidupan, ini menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi mereka tidak mengambil ibrah dan pelajaran, tidak mengambil melihat hikmah dari apa dan siapa yang menciptakan ini semua. Mereka tidak menggunakan akalnya. Mereka tidak menggunakan akalnya untuk beriman, mendapatkan faedah dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Lihatlah ketika Fir'aun di saat akhir sudah mengisi rongga-rongga hidungnya, tenggorokannya, baru dia yakin kalau dia makhluk yang lemah. Dia beriman kepada Allah. Apakah ada manfaat keimanan di saat itu? Tidak. Tidak diterima Allah Subhanahu wa taala keimanannya. Maka di saat terbitnya matahari di ufuk barat, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keimanan itu tidaklah bermanfaat bagi dia sedikit pun. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan, wa qala an-nabiyyu la taqumu sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, tidak akan terjadi hari kiamat sampai terbit matahari di ufuk barat. Fa idza tala'at wara'aha an-nasu, kalau sudah di sana terbitnya, maka manusia semua melihatnya, amanu ajma'un, mereka semua beriman. Dan memang manusia begitu ya, kalau sudah saat terjepit, lemah, tidak ada punya kekuatan untuk menghindar, menyerah apa tidak? Menyerah. Inilah sifat manusia yang paling jelek, yang tidak bisa mengakui kelebihan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa melihat kekurangan dirinya. Di saat semua sudah melihat matahari terbit tidak lagi di ufuk timur, tapi di tempat dia terbenam, sudah mereka beriman semuanya kepada Allah. Wa dzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha, tidak akan ada manfaat iman itu bagi diri dia. Lam takun amanat min qabl, yang tidak beriman sebelumnya, au kasabat fi imaniha khaira, muttafaqun alaih. Ikhwal kiram, maka ini tanda yang kelima di antara tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat itu.
Poin yang ke-58 yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah setelah berbicara tentang 5 tanda ini, ya, maka kemudian Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan tentang azab kubur. Wa azabul qabri wa na'imu haqqun. Azab kubur dan nikmat kubur hak, sebuah kebenaran yang wajib untuk kita yakini, sebuah kebenaran yang mesti kita perjuangkan diri kita untuk bisa mendapatkan kenikmatan di alam kubur, dan agar kita terhindar dari agar kita terhindar dari azab kubur. Wa qad ista'adha an-nabi sallallahu alaihi wasallam min, bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam, orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah, berlindung kepada azab kubur, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Wa amara bihi fi kulli salatin, dan Nabi kita alaihi salatu wassalam menyuruh kita setiap salat untuk berlindung kepadanya dari azab kubur. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa fitnatil qabr. Ya, kita diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, untuk kita, ya, berlindung kepada Allah tabaraka wa taala dari siksaan kubur yang sangat menakutkan itu. Ikhwal kiram, poin 59, Al-Imam Ibn Qudamah menyebutkan setelah poin azab kubur dan kenikmatannya, wa fitnatul qabri haqqun. Nah, fitnah kubur sebuah kebenaran. Apa beda fitnah kubur dengan azab kubur? Azab kubur siksaan yang Allah berikan kepada penghuni kubur jika dia tidak beriman. Adapun kalau disebutkan fitnatul qabri, itu adalah soal munkar wa nakir haq, pertanyaan yang diajukan oleh malaikat munkar dan nakir. Bedanya tahu ya, antara fitnatul qabri wa azabul qabr. Azab kubur itu adalah siksaan yang Allah berikan kepada yang tidak beriman. Wa na'imul qabr itu kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka yang beriman. Diluaskan kuburnya seluas sejauh mata memandang, dihamparkan permadani dari surga, diberikan aroma dari surga, ya, dan ditemani oleh makhluk yang baik rupa dan harum aromanya. Adapun siksa kubur, ya, disempitkan kuburan sampai mematahkan tulang belulang rusuknya, kemudian jadikan kuburnya lubang daripada lubang-lubang nerakanya, dan ditemani oleh makhluk yang busuk dan menakutkan bentuk dan rupanya. Nah, wa fitnatul qabri, fitnah itu maksudnya adalah soal mungkarun wa nakirun haq, pertanyaan yang diajukan oleh malaikat mungkar dan nakir ini benar. Ya, benar. Jadi kalau ingin tahu bahwa pertanyaan ini adalah benar, maka lihatlah apa yang telah disebutkan oleh Allah dan hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam. Wal ba'tsu ba'dal mauti haq. Yakini pula bahwa kebangkitan setelah kematian itu adalah kebenaran. Wa dzalika hina yunfakhu Israfil alaihi salam fi sur. Kapan terjadinya itu kebangkitan? Di saat, ya, Israfil meniup sangkakala yang kedua. Karena sangkakala yang pertama itu adalah akan mati seluruh makhluk yang ada di muka bumi, dan tiupan yang kedua itu adalah bangkit semua makhluk yang telah mati. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Ikhwal kiram, poin yang dua ini tentang azab kubur dan nikmat kubur serta fitnatul qabri serta al-ba'ats, 4 ya, pembahasan ini adalah sebuah kebenaran yang wajib untuk kita imani bersama. Kita ambil sedikit tentang fitnatul qabri, di mana fitnatul qabri secara lughatan al-ikhtibar, fitnah itu ujian. Wa fitnatul qabri su'alul mayyit an rabbihi wa dini wa nabi.
Apa pertanyaan yang diajukan kepada si mayit? 3. Yang pertama, tentang Rabbnya. Siapa Rabbnya? Kedua, siapa nabinya? Ketiga, apa agamanya? Kira-kira kalau hari ini kita ditanya tentang 3 hal ini, tahu tidak? Tahu. Lisan kita mudah menjawab iya. Tapi ingat, di hari itu yang menjawab bukan lisan yang hebat ini. Apakah ada dalil tentang pertanyaan ini? Iya. Wahya sabitun bil kitabi was sunnah. Di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi telah dijelaskan. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Ibrahim ayat 27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah kokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh, fil qawli thabit fil hayati dunya wal akhirah, dengan perkataan yang kokoh, yang kuat ke dalam kehidupan dunia dan akhirat. Makanya ketika orang-orang yang sudah meninggal dunia, setelah dikuburkan, dimasukkan ke lahatnya, kemudian kita timbun, maka Nabi SAW mengatakan, ud'ullah lahu bitsabat. Mintalah kepada Allah, masing-masing dari kita, dari yang mengantarkan jenazah, untuk meminta kepada Allah agar Allah selamatkan dia dari pertanyaan yang 3 tadi. Dari pertanyaan yang 3 tadi. Doakan si mayit agar dia bisa menjawab pertanyaan dan bisa lulus di dalam menjawab pertanyaan itu. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, al-muslimu idza su'ila fil qabri syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Muslim jika ditanya di dalam kuburnya, ya, bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah yang berhak disembah dan Muhammad adalah utusannya, fadzalika qaulu ta'ala yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Makanya orang yang telah diselamatkan oleh Allah dengan lulus, ya, dengan pertanyaan yang bisa dia menjawab, maka ini sebuah kenikmatan. Nah, tidak benar ya bahwa sebagian orang bercanda bahwa kalau nanti ditanya oleh Munkar dan Nakir sebut nama si fulan. Nah, ini adalah sebuah perkataan yang ngawur. Ya. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa dia sampai mampu untuk menggertak Munkar dan Nakirnya dan seterusnya. Sebut saja nama Mbah ini, sebut nama Habib ini dan itu. Nah, ini sebuah kejahilan dalam beragama. Ya, sebuah kejahilan dalam beragama. Ya. Maka 2 malaikat itu akan bertanya, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabahu innahu liyasma' qur'ani alihim qala ya'tihi malakani fayaqidani. Seorang hamba jika diletakkan di dalam kuburannya, maka kemudian dia berpaling balik para orang yang mengantarkannya, maka sampai dia mendengarkan hentakan sendalnya, maka didatangi 2 malaikat Allah Subhanahu wa taala, kemudian didudukkannya. Riwayat Muslim. Namanya adalah Munkar dan Nakir, dan semua itu diriwayat Imam Tirmizi dari Abu Hurairah marfu'an wa qala hasan gharib wa qala al-Albani wa sanaduhu hasan wa huwa ala syarti Muslim. Ya, kemudian wa su'al 'am lil mukallafin minal mu'minin wal kafirin wa min hadhil ummah. Pertanyaan ini untuk siapa? Untuk semua umat, untuk orang mukmin beriman saja. Di sini disebutkan bagi orang-orang mukallaf dari orang beriman, dari orang kafir, dan dari umat ini. Wa ghairuhum 'ala al-qauli sahih fi ghairil mukallafina khilaf. Yang tidak mukallaf itu terjadi khilaf di antara para ulama. Wa zahir kalam Ibnu Qayyim fi Kitab Ar-Ruh, secara umum, secara zahir perkataan Ibnu Qayyim dalam Kitab Ar-Ruh, tarjihus soal, maka semuanya ditanya, baik yang mukallaf maupun yang tidak. Wa istasna min dzalika asy-syahid, yang tidak akan ditanya adalah pertama orang yang mati syahid, li hadisi rawahu An-Nasa'i wa man mata murabitan fi sabilillah, li hadis rawahu Muslim. Inilah yang tidak ditanyakan di saat di kuburan. Yang pertama orang yang syahid dan orang-orang yang mati dalam keadaan murabit, yaitu yang menjaga tapal batas negeri muslim dan kafir, lalu dia mati di dalam tugasnya itu. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Nah, di dalam pertanyaan soal Munkar dan Nakir ini, dan ini warid, benar, dan itu bukanlah sesuatu yang asing, tapi hal yang hak yang wajib untuk kita imani. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat itu,
maka kita harus mempersiapkan diri dengan keimanan yang kokoh dan akidah yang sahih, amalan yang benar sesuai dengan tuntunan, dan kemudian kita muslim menjadi muslim yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang azab kubur dan kenikmatannya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.